melalui firman-Nya. Ada ayatnya nggak? Ada. Quran surah Ali Imran ayat 100 Al-Ahzab 40 dah. Saya bukakan dulu ya. Ya, oke. Salam kenal ya, aku dari Timor Leste. Salam kenal abang. Ya. Semoga mau belajar. Ya, sambil ngopi nggak apa-apa bang. Oke. Al-Ahzab. Al-Azhar berapa ya? Al-Ahzab 40 bentar. Saya cari. Nih. Mari kita baca. Yuk. Mari kita baca. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa artinya? Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Nah, oke. Di ayat itu siapa yang bicara? Allah Subhanahu wa taala Difirmankan kepada Nabi. Kepada Nabi. Jadi Allah itu memfirmankan kepada Nabi ya. Bukan begitu prosesnya, Bang. Allah itu zatullah itu berfirman lalu dituliskan oleh pena. Setelah ditulis oleh pena disimpan di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tempat yang suci. Disitulah malaikat Jibril ngambil, baru disampaikan kepada Nabi. Apa Pak? Aku nggak ada mau. Gimana? Sekali lagi ya. Allah berfirman, dicatatkan oleh pena, disimpan di Lauhul Mahfuz. Tuh ya, disitulah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ngambil dari situ malaikat. Dicatat, siapa yang mencatatnya? Makhluk Allah namanya pena. Setiap firman Allah dia yang catat. Maksudnya penanya yang mencatat ya? Iya, makhluk pena. Pena gimana ya Bang? Aku bingung ini. Maksudnya pena Ya itu. gimana ya? Pena itu kan pulpen kan? Kita mengenalnya. Ya maksudnya dicatat oleh siapa? Dicatat oleh Allah. Iya. Pulpen ini mencatat dia, disuruh Allah catat apa firman dia gitu. Oh begitu, oke. Nah, terus? Ya, Gak nyampe apa? otaknya. maksudnya gini. Ya, Maksudnya gini, padahal penanya ringkas tuh- banget gitu. Gini bang, padahal saya ringkas banget, nggak panjang-panjang gitu menjelaskannya. Apalagi yang panjangnya gitu, versi panjangnya. Makin gak ngerti nanti. Pennya itu nulis sendiri. Allah itu tinggal ini aja, dia tinggal berfirman, ditulis oleh pena gitu. Kenapa nggak firmannya yang tulis saja? Kenapa yang pena? Oke, satu lagi boleh nggak? Oh, Yusuf. Boleh. Oke. Panas kah? Aku mau bertanya tentang apa ya? Tentang umurnya Aisyah, boleh nggak? Nggak apa-apa ya? Boleh. Umurnya Aisyah itu di waktu itu umurnya berapa ya? Kalau nikah sama Nabi? Hadis riwayat Kalau- Bukhari, dinikahi 6 tahun, berkumpul 9 tahun. Oke? Oke. Berarti Nah, itu di hadis Bukhari. Ya, Jadi maksudnya- akad nikah di umur 6 akad nikah umur 6 tahun dikumpuli 9 tahun. Karena 9 tahun wanita Arab itu udah gede-gede. Ya. Udah haid pada haid mereka umur 9 tahun. Teman saya aja, Bang, di sekolah dulu baru kelas 3 SD udah muncrat itu di darah di bangkunya. Baru 9 tahun gitu. Gila.
Iya, sudah haid dia. Tapi zaman dulu itu kan gini, Pak Yusuf. Kan zaman dulu itu kan orang nikah itu batasannya itu di umur. Nggak ada bang Di batasan di zaman dulu nggak ada batasan berapa Ada, Bang. umur wanita dinikahi, nggak ada. Ada. Cari dulu. Sebelum Al-Quran turun ajaran Kristen ada nggak? Ada ajaran Kristen. Umur berapa? Umur berapa wanita boleh dinikahi? Iya. Kalau hukum apa ya? Hukum maksudnya kita pakai logika aja ya. Maksudnya kalau orang nikah itu harus berumur begini lah. Kalau umur 9 Bentar, tahun itu maunya asumsi Anda. Yang saya Bukan tanya kan asumsi. sebelum Islam datang kan katanya kan duluan Kristen. Kristen ini ada nggak membatasi berapa umur wanita yang bisa dinikahi? Tapi gini, Bang, Kristen itu tidak begini. Kalau kita lihat di zaman dulu itu di wilayah Cina sana sama Waduh, ngapain kau wilayah Cina, Bang? maksudnya yang dulu itu orang itu nikah itu di batasnya 12 tahun sampai 14 tahun. Kok ini Itu 9 tahun? ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Tadi Pak Yusuf bilang oh kalau di Arab itu orang 9 tahun itu udah gede, udah besar gitu. Iya. Kita Aduh, Kenapa? nggak apa-apa. Oke. Boleh tanya lagi nggak? Iya. Aku tanya aja. Kok teman-teman saya aja umur 9 tahun udah haid dia. Pengalaman depan mata kepala saya sendiri, kelas 3 madrasah dulu. Sudah haid mungkin dia, dia 9 tahun umurnya. Jadi Nabi itu ya dinikahi, ya akadnya umur 6 tahun, habis itu dikumpuli di umur 9 tahun setelah haid. Oke, satu Nah, lagi. gitu. Pak Yusuf. Ini satu lagi, ini aku turun ya. Satu lagi. Nanya aja ya. Ya. Nanti saya sunat. boleh tanya satu ya Bang ya. Soal aku orang awam, Bang. Nggak apa-apa. Aduh, nggak apa-apa lah. Nanti. Iya, nanti senam otak aja kita. Pertanyaannya Aku kan senam orang otak awam, nanti. tau lah. Maksudnya gini, aku Makanya mau paling bertanya- awam saya tanyakan nanti. Apa pertanyaan apa? Aku mau bertanya tentang sunat. Apa tuh? Nabi Muhammad itu kan dia ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu dari lahirnya udah sunat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu disunat oleh Abi Muthalib. Itu gimana ya? Itu ada perbedaan pendapat itu menurut Pak Yusuf gimana? Coba kalau kita lihat tinjau hadisnya itu. Ya, Nabi Muhammad bersunat tuh. Nih, saya bukakan dari NU online. Bentar ya, nih. Jawab tapi ngeyel loh, Bang. Nih. Min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan walam yaro ahadan sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Gak ada dari istri-istri Nabi yang banyak bilang Nabi Muhammad nggak sunat, nggak ada. Memang bersunat dia. Oke. Berarti Nabi Muhammad ini udah sunat dari lahir ya? Iya. Kalau menurut satu hadis, tadi kan ada juga yang dikatakan yang dari Abu Talib kan kayak gitu. Itu dua pendapat yang berbeda. Pada intinya kalau kita lihat
ya tetap aja dua-duanya sunat, manapun yang benar gitu. Kami nggak terlalu mempermasalahkan hal itu masalahnya. Kan ada pendapat yang beda kan. Jadi Iya, kalau pendapat yang beda antara dua aja, pasti ada yang benar salah satunya. Karena cerita orang zaman dulu itu kan hadis itu kan bersambung-sambung gitu loh, Bang. oke. Ya udah Bang, aku pamit. Soalnya Saya nanya satu dong. aku kan Boleh nggak? Senam otak. Senam otak aku orang Senam otak aja sebentar aja. Ada 4 poin pertanyaan senam otak. Coba. Waduh, satu aja lah Bang. Aku jawabnya nggak bisa sih Bang. Nah, soalnya keempat pertanyaan ini berkaitan semuanya. Jadi satu pertanyaan 4 paket gitu. Satu pertanyaan paket 4. Karena berkaitan dia. Boleh? Aku kan orang awam Bang. Jadi, Iya, saya nggak nanya agama, enggak. Oke. Mau nanya apa? Oke. Yang saya mau tanya, apakah manusia itu ciptaan? Ya manusia itu ciptaan dari Tuhan. Ciptaan dari Tuhan. Terus saya mau tanya lagi, di Kristen kan Tuhannya Yesus tuh, ya. Iya. Apakah Yesus itu manusia? Ya Yesus itu manusia. Iya. Pertanyaan ketiga, tadi katanya manusia ciptaan, Yesus itu manusia. Pertanyaan yang ketiga, berarti Yesus adalah manusia ciptaan, betul? Ya kemanusiaannya itu dilahirkan. Ya. Jadi Yesus itu adalah manusia ciptaan, betul? Ya. Pertanyaan yang keempat, abang dari Katolik atau Kristen? Aku dari Katolik. Katolik. Orang Timor Leste dari Katolik ya. Pertanyaan keempat, berarti Katolik saat ini menyembah ciptaan, betul? Kemanusiaan, aku bilang kemanusiaannya. Jadi Iya. Tuhan itu yang di kemanusiaannya sini, tadi kan? Ya, pertanyaannya, Katolik berarti saat ini abang yang Katolik telah menuhankan manusia gitu, ciptaan. Betul. Oke, aku boleh bertanya nih. Bang, kenapa nggak ke Tuhan langsung sih? Tuhan itu kan gelar yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Tuhan Yesus. Gelar kan? Kenapa harus lewat Yesus? Lewat ciptaannya? Yesus itu kan firman Allah yang diutus. Di mana itu? Waduh. Adakah Yesus kan ngomong? Abang udah biasanya diskusi itu udah tahu. Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Aku Nggak pernah ada Yesus ngomong kayak gitu. Nggak ngomong. Itu kan Nggak pernah ada Yesus ngomong kayak gitu. Gimana Yesus ngomong kayak gitu? Kok Yesus yang ngomong? Yesus itu firman itu sendiri. Kok dia yang ngomong? Aku baru bertanya. Aku tanya dulu Pak Yusuf. Tentang diri Yesus kan pasti Yesusnya yang lebih tahu. Kan muridnya itu yang mencatat tentang historical dia. Muridnya dari mana tahu? Kan muridnya kan dia kan Yesus itu kan muridnya kan. Iya, muridnya itu dari mana tahu? Dari mana maksudnya? Dari mana firman jadi manusia itu muridnya itu tahu? Itu di Alkitab itu ada Bang. Di mana makanya? Tim botol pateng. Ini Bang, aku boleh bertanya? Aku tanya dulu kan. Waduh. Belum selesai saya. Pertanyaan saya belum selesai. Gimana sih? Menurut Abang, gini, Nabi Muhammad gini, tahan dulu Bang, tahan. Aduh, nggak selesai jawabannya nggak selesai gimana coba? Nabi Muhammad itu Tuhan nggak? Menurut Pak Yusuf?
Nabi Muhammad manusia. Manusia Tuhan, betul? Nabi. Nabi. Dia bukan Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Oke, menurut Islam, Tuhan itu artinya apa? Tuhan. Tuhan itu pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Oke, etimologi Tuhan itu apa? Etimologi. Ya, Yang arti kata mengatur. Arti kata Tuhan. Arti kata Tuhan yang disembah. Hah? Di Yang Muslim disembah. arti kata Tuhan itu disembah. Kalau disembah ilah. Wah, Bingung dia. bingung gimana? Maksudnya Bingung mana? bingung gimana? Nggak bingung. Kau nanya sendiri, kau nanya pun bingung, Bang. Macam mana kau, Bang? Macet kali kau. Maksudnya gini, aku kan mau bertanya gini. Oh, Pak Yusuf itu tunduk dan taat gak kepada Nabi Muhammad? oh iya. Oke, kalau etimologi Tuhan, arti kata Tuhan itu tunduk dan taat. Berarti Pak Yusuf itu menuhankan Nabi Muhammad, betul nggak? Salah. Kan artinya itu kan tunduk dan taat. Iya. Berarti Karena yang dari Nabi itu dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad. Tuh. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah sunnahku. Jadi bukan cuma mengikuti nabinya, mengikuti Tuhan semesta alam. oke, aku ya udah. Oke, Pak Yusuf mau bertanya? Apa? Lanjut. Iya, yang Mau tadi bertanya? gimana? Yang Yang tadi karena- macam mana? Gantung jawabannya sih. Maksudnya Firman jadi manusia tuh di mana? Yesus ada nggak ngomong? pada mulanya adalah firman. Itu siapa yang nulisin? Itu kan gini, aku nggak bisa cari, soalnya aku HP-nya satu aja, Bang. Syukron Bang Bayo. Pada mulanya adalah firman itu Baju saya kentat banget teman-teman. Badan saya gede. Ada otot-ototnya pula. Aduh. Apa iya. cari yang itu Salah lah, pakai yang baju. besar kayak gini, yang besar kayak gini. Aduh. Pak Yusuf, aku pamit dulu. Gak jawab kau. Udah tadi kan udah jawab. Ninggalin BO kau gak bersihkan. Kita diskusinya Ninggalin BO tapi nggak dibersihkan, macam mana itu? Aduh. Jawablah. Di mana? tadi kan udah jawab. Aku kan kasih ayat. Di mana? Pak Yusuf nggak terima sih. Iya, ayatnya di mana? Saya mau tahu. Aku HP-nya satu, jadi nggak bisa cari ayat kan. Waduh. Terus sih mah. Waduh. Iya. Turunlah kalau kayak gitu, Bang. Ya udahlah. Ya. Oke, saya gantikan, Bang, ya. Selamat malam. Malam. Pada mulanya Yusuf PI bersama-sama dengan bangku. Yusuf PI adalah bangku. Ajaran pembodohan. Iya, masa saya mau disamakan dengan bangku? Ini bangku saya, nggak sama. Pada mulanya Yusuf PI bersama-sama dengan bangku. Ya, dengan kursi. Yusuf PI adalah kursi. Kutabok kau. Oh, macam mana pula?
Mana? Justin. Oke. Gak ada. Bentar, temannya. Nah. Oh. Mana nih? Halo, selamat malam. Mana nih? Halo. Wah, mantul. Mantul. Aduh, ini teman-teman bajunya siapa mau nih? Ya. Siapa mau? Tulislah di kolom komentar. Nggak cocok sama saya. Terlalu kecil kayaknya. Ketat banget. Badan saya gede. Ah. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Iya. Islam, Bang. Ya iyalah. Ada yang mau disampaikan? Teman Kang Yonantan. Oh. Lalu? Ya istilahnya. Undangannya ikutan lah, kita ikutan. Iya Bang. Ya, kita sediakan tempat bagi Oten setelah abang gak ada, nanti malah kecil gitu. Ada yang mau disampaikan emang? Saya mainnya solo fighter aja Bang. Bang Bobi. Harus topi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru live saya Tat. Mumpung gak sibuk saya ikut live, ikut nimbrung. Iya boleh. Nah, kita nyate domba aja malam ini gantian. sampai subuh. Tat, ada Salesius Tat. Salesius. Gak ada yang lebih berkualitas nah. Pasien saya itu gak sembuh-sembuh itu Tat. Udah lama itu. Oh. Sebentar saya ambil dulu Halo. kopi. Oke. Saya sapa dulu Pak. Selamat malam. Selamat malam, Yusuf TI. Malam Bang. Silakan yang open cam dulu Bang. Open cam. Aduh, Iya, harus. Aku hidupkan lampu dulu ya. Ya silakan. Aduh. Ya, gimana Yusuf TI? Iya. Abang malam ini dari Kristen mau bertanya atau mau ditanya? Aku Hindu, bro. Oh Hindu, ada. Ngapain abang naik? Hindu dengan Islam nggak ada masalah. Iya, memang nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah. Waduh, ada Ustadz Wafi di sini. Boleh. Kalau jujur ya teman-teman ya, saya lebih respect ke Hindu Buddha daripada dengan Kristen. Ya udah. Gitu. Ya udah, cari Kayak Bang ya. Cari apa namanya? Cari Kristen aja. Oke, baik. Thank you Bang. Oke, makasih Mas. Oke. Iya, kalaunya ini kan, kalau Hindu dia pede dengan ajarnya sendiri, ya. Hindu itu enggak ke Islam-Islaman. Dah. Ternyata ya. Celsius itu nanti aja hampir sahur gitu. Disuruh nunggu dulu sampai mencret di bawah itu gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah, inilah kelakuan mereka tuh kayak gini. Setelah dinaikin jadi berhala mereka, suka kali gitu. Suruh Edis ke sini.
Ayo. Halo, selamat malam. Ya. Aduh. Apa ini? Eh. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Dari Kristen, Bang. Ya, ya betul. Bisa dibuka kameranya, Bang? Bisa sebentar ya. Boleh, silakan. Ini saya undang nih. Nah, sip. Ya. Gimana, Lasta? Enak nih. Lancar. Kira-kira Pak Ustadz. kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan nih? Sesuai tema aja, Bang. Sesuai tema. Ustadz Wafi, Afwan, saya duluan ya. Boleh? Oke. Itu sesuai tema. Ada ajaran tumbal manusia. Bang, setahu saya, ajaran tumbal menumbal itu adalah ajaran sesat dari setan. Coba kalau abang ke pesugihan dalam goa apa gitu, bertapa abang di situ ya. Nanti ketemu tuh jinnya gede kali. Setelah datang itu jin, kau mau apa kata jin? Mau kaya, bisa. Tapi tumbalin anakmu. Kalau kau setuju, jadi kaya kau gitu. Kan kayak gitu, ajaran tumbal menumbal. Itu ajaran setan. Nah, kalaunya itu sudah pasti, karena itu adalah ajaran setan, ajaran tumbal menumbal. Kalaunya ajaran ini dipindahkan ke agama, Bang, ada agama yang menumbalkan gitu, menumbalkan Tuhannya. Itu kira-kira ajaran apa? Apakah kita bisa juga sebut ajaran setan gitu loh, Bang? Gitu loh. Iya, gini Bang. Jadi perlu dipahami Bang bahwa dulu itu memang untuk orang menerima pengampunan dosa itu harus ada kurban. Ya kan, kalau di zaman Nabi Musa misalnya, Bang, kan di zaman Nabi Musa itu kan ada namanya korban penghapus dosa, ya kan? Kalau korban zaman Nabi Musa lembu, Bang, lembu domba. Betul. Mana disuruh pakai manusia mana? Tapi gini, Bang. Intinya gini, Bang, untuk semua kesalahan kita itu harus ada kurban. Nah, itu intinya. Ya kan? Ya tapi iya, kan kurbannya manusia tuh di mana, Bang? Gini, Bang, jadi Siapa kan yang tuliskan? Jadi gini Bang, untuk Tuhan itu nanti akan melakukan sebuah pekerjaan besar itu dia akan mendahuluinya gitu loh Bang. Jadi ada tahap-tahapnya gitu Bang. Nah tahapnya itu begini maksud saya. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia itu, pertama Tuhan itu ambil sampel dulu. Ya kan, makanya disebut perjanjian lama, sampel, contoh, percontohan, ya kan. Jadi ibarat kalau abang seorang pemerintah kan pasti akan mengambil percontohan kan begitu kan. Nah, diambillah percontohan ini antara Tuhan dan Israel begitu kan. Nah, di situ diletakkan dasar-dasar, ya kan. Di mana dasar-dasar ini nanti akan disempurnakan di dalam perjanjian yang lebih apa namanya global begitu. Nah, di dalam perjanjian lama ini kan disebut iya, perjanjian lama tuh. Iya, dalam perjanjian lama itu kan diletakkan dasar-dasar pengorbanan, ya kan? Di mana perjanjian lama tuh dikatakan tumbalnya manusia? Nah, belum. Di situ belum tumbal manusia, tetapi pengorbanan itu ada. Paham gak gitu? Belum. Jadi sebelum nanti akan disempurnakan, diletakkan dulu dasarnya. Makanya kan kalau di zaman dulu saya udah bilang tadi, untuk pengampunan dosa dasarnya itu di mana? Berarti nubuatan gitu. Iya, makanya kan kalau ada nubuatannya. Iya, kalau abang lihat kan misalnya Nabi Yahya di dalam Alkitab dan katakan itulah Yesus itu anak domba Allah kan begitu kan. Gitu. Ada sampel, ada sampelnya, ada nubuatannya. Di mana nubuatannya, Bang? Tumbalnya manusia tuh, Bang. Ada di dalam Yesaya 53, Bang. Coba abang buka. Coba buka dulu dah. Coba buka dulu. Yesaya 53, Bang. Yesaya 53 ayat berapa Bang? Kita baca ayat yang ini aja ya, ayat 5 aja Bang. Tetapi ayat 5, dia kenapa enggak semuanya?
Boleh. Cuman maksudnya kan kita satu ayat dulu aja. Baik, 4 aja. satu poin ayat 5, lalu Ayat 4 aja dulu. Anda bacakan ayat terserah Anda. Anda baca 4 dan 5, saya minta bacakan juga ayat 10. Ya, Boleh, siap. Silakan. Ya, ayat 4. Saya dengar. Ayat 4 bunyinya begini. Ya, demikianlah sabda Tuhan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi Bang, di dalam Yesaya 53 itu sudah dinubuatkan bahwa 10-nya mana, Bang? Oh, sebelumnya boleh baca? Boleh. Iya, baca dulu lah. Oh. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Nah, itu Bang. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Nah, itu dia. Jadi, kalau sudah ada nubuatnya, Apalagi gitu. Bang, belum lengkap itu. Bacakan dulu lah selesai gitu. Boleh. Apabila ia ulangi ayat 10 ya Bang ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu Bang. Jadi Itu itu sudah buat Yesus, dibuatkan. itu nubuatan Yesus. Yes. Mana anak Yesus? Anak Yesus ini Bang dalam Yohanes 1 ayat 12 Bang. Saya baca ya Bang. Iya, Itu di ayat 10-nya dia akan melihat anak-anaknya, umurnya akan panjang. Ya, siap ya. Ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya padanya, ya kan? Orang yang bukan diperanakan dari darah Bang, dan daging. Anda salah tafsir. Jadi maunya gimana? Di situ dikatakan itu adalah anak keturunan biologis. Mana biologis? Jangan ngada-ngada. Oh, gak percaya kau? Mana biologis tulisannya? Masa lebih tahu saya? Nih. Iya, coba. Biologisnya di mana Jangan coba? kau sama saya. Kalau ngebahas Alkitab, kitab Anda tuh dalam otak saya, Bang. Silakan. Ya, Sudah. Ya pastilah Bang Yusuf kan udah bertahun-tahun kan menjadi polemikus Islam kan. Ya enggak apa-apa, kita diskusi aja. Tapi tadi kan kita udah baca bahwa ia akan menjadi kurban penebus salah itu tadi Bang. Iya kan? Tadi udah kita baca kan itu dulu, dari sana kita berangkat. Kan Abang tadi tanya, mana nih korban manusia? Nah, di sini ada. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi yang Abang minta tadi itu loh, Bang. Ya, saya baca sekali lagi ya, Bang ya. Ayat 10 ya, Bang ya. Perhatikan nih di layar nih. Oh, silakan. Nggak bisa macam-macam kau sama aku, Bang. Yesaya 53:10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, penebus salah ya. Kuncinya. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini keturunan bukan keturunan apa? Maksud Anda seperti anak-anak domba tadi, bukan. Coba lihat teks aslinya. Tuh. Nih. Teksnya ada di bawah. Apa kita itu? Lihat ya. Ini ya. Tapi Abang mau jangan abaikan dulu tadi yang korban penebus salah itu. Ini betul nggak? Ini ya kodenya ya. Kodenya. Oke. Apa ini? Kita lihat. Kita buka. Eng. Tuh. Keturunannya benih anak cucu. Tuh. Benih ya. Benih Ya, sperma. Iya, Jadi maksud sperma, Abang benihnya. Jadi, Yesaya 53 ini ia akan melihat keturunannya yang biologis.
Kalaunya yang biologis, Anda katakan ini untuk Yesus. Mana anak Yesus? Ya kan kita umat percaya itu disebut anak-anak Yesus, Bang. Kapan Yesus punya anak? Nah itu kan Anak kita kan disebut biologis. anak-anak Tuhan, bukan biologis gini. Bang. Ini- Kalau anak biologis terbatas 1-2, Bang. Gimana sekarang Tuhan masa anaknya cuma 1-2? Kalau Kita Anda kan paksakan ini, jutaan orang, Bang. kalau Anda paksakan Nggak, gini. ini ayat, Bang, nggak Oke, bisa sebentar, Bang. buat Yesus. Sebentar, Bang. Gini kan Anda tadi menanyakan di mana dalilnya bahwa ada kurban manusia, kan begitu kan? Nah, saya jawab, Anda Iya. sendiri yang nunjukin ayatnya. Ya kan di ayat tadi ayat 10 itu kan tadi kita udah baca, ya kan? Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Itu kan ayatnya sudah. Iya, korban itu akan melihat keturunannya. Kalau melihat keturunannya, keturunan jangan kesana biologisnya. dulu, Bang. Lele, Jangan lele, kesana lele. dulu. Kenapa Anda mau potong ayat Anda sendiri, Bang? Bukan masalah potong, itu kan ada frase-frasenya, Bang. Jadi kalimat itu kan Bang. panjang itu, ya kan? Jangan kau bagi-bagilah potong itu, sendiri Bang. ayat Alkitabmu. Jangan Iya, Abang juga dikurang-kurangi jangan- lah. Bukan dikurang-kurangi. Abang kan tadi nanya Baca. pertamanya di mana dasarnya kurban manusia kan Ah. itu. Nah, Iya. ayat 10 itu kan sudah menjawab. Nih, mari kita baca dulu ya. Baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya Kan diri sebagai korban penebus korban. salah. Nah, itu kan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau Iya, ini untuk umurnya kan Yesus, Hmm. kalau ini untuk Yesus, mana anak-anak Yesus? Kan tadi sudah saya bilang anak-anak ini kan di dalam arti rohaniah kan begitu. Tadi sudah bilang. Bang, ini nih Di kitab dalam Yahudi. Betul. Kitab di dalam Yohanes Yahudi. 1 ayat 12. Kitab Yahudi mau Anda ubah-ubah artinya gitu. Tuh jera, Gini, Bang. sperma. Iya, Zera. Zera itu ya artinya benih. Sperma. Makanya Benih, kalau keturunan, benih. Iya, benih. Kalau Abang baca sebentar, Bang ya. Gantian, Bang. Sebentar. Yohanes 1 ayat 13 nih ya. Oh, nih baca Bang Yohanes 1 ayat 13. Kenapa ke Yohanes, Bang? Iya kan. Kenapa ke Yohanes? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, ya kan, melainkan dari Allah itu loh. Coba Bang, jadi maksudnya gitu Bang, supaya kita lebih apa ya namanya ya, lebih bisa dipahami. Kan Abang bertanya, jadi saya menjawab. Jadi semoga Abang bisa mencoba memahami lah, jangan mencoba untuk menolak gitu Bang. Ya kan, Abang coba memahami. Berarti Yesaya 53 tadi buat Yesus atau bukan itu? Kalau buat Ya, Yesus jelas. nggak cocok. Yesus nggak ada anaknya. Jangan karena nggak ada anaknya dong Bang. Kan tadi kita lihat dia di menderita, ya kan? Bahwa kesakitan itu untuk kurban, sebagai kurban, kan kita udah baca tadi. Coba masa gini Bang. Iya. Sebentar. Dari 10 ayat nih Bang, Abang cuma ambil ayat 10 tapi ayat yang C-nya doang gitu loh Bang. Ayat-ayat yang Ya, lain memang 4, di situ- ayat 5. memang di situ kuncinya. Anda abaikan. Nggak boleh gitu dong. Memang Bang. di situ memang Itu di namanya situ kuncinya. Itu namanya memutilasi Bom waktu ayat. buat Anda, Bang. Bukan, bom Anda waktu buat memutilasi Anda. ayat. Masa dari 10 ayat Masalahnya Anda cuma kan- ambil secuilnya doang. Gara-gara dia keturunannya nggak ada, itu bukan untuk Yesus masa begitu. Padahal jelas-jelas itu saat dikatakan bahwa tadi katakan apa? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita ditimpakan padanya. Kan itu tadi jelas. Baca. Jangan Abang mutilasi lah kitab Abang sendiri. Macam mana pula, Bang? Itu tertulis dia akan melihat keturunannya. Itu kan cuma satu ayat dong yang bisa Anda salah pahami, Bang. Tapi ayatnya yang banyak Iya. itu dari ayat 1 sampai 10 sampai 11 bahkan itu Ya udah, jelas-jelas. kalau gitu buktikan dulu Yesus punya anak. Kalau gitu, kalau itu benar Oke, gini untuk aja. Yesus. Abang buka di dalam ini Bang, apa namanya, Kisah Para Rasul. Tapi Abang nggak mau ya buka Perjanjian Baru ya. Soalnya Ayo. Abang nggak mau ya buka Menolak Perjanjian Baru. waras ini Abang ini. Oke, jadi intinya gini Bang, saya ulangi tadi. Enggak. Ini. Intinya nggak ada ajaran terdahulu menumbalkan manusia, nggak ada. Lah, tadi kan sudah kita baca 10 Bang. Gimana ya Bang? Mana di situ buat Ayat 10 Yesus? tadi kita- Lah kan tadi Mana sudah buat kita baca Yesus di situ? sama-sama Bang Kuhung. Iya kan? Kan bukan buat Yesus itu tadi. dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah.
Itu kan jawaban yang abang minta kan? Ya Kan bukan untuk Yesus lah. Jadi untuk Macam siapa? mana? Jadi untuk Lah. siapa? Itu sudah ada dinubuatkan untuk siapa baca kitab Yahudi. Itu untuk Raja Ya. Hizkia. Raja Hizkia emangnya dia mati menderita? Oh iya, Allah bersama Mana dia ada? Raja Hizkia. Tanya aja tuh orang Yahudi, Nah, bukan buat nah. Yesus. Kalau gitu gini, oke kalau Hizkia begini, Makanya sebentar, bang. Sebentar. Makanya Kristen ini ya bagaikan dia mau ambil mobil, udah dapat kunci mobilnya tapi kagak bisa nyetir. Tuh Kristen Oke gini bang, coba mau kalau kayak mau gitu kan. malingin mobil orang Kalau tapi ini kagak untuk bisa Raja nyetir. Hizkia, kalau ini untuk Raja Hizkia, ya makanya coba kalau untuk Raja Hizkia begini, akan berlaku nggak ini? Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Nah, Hizkia penuh kesengsaraan nggak? Dihina nggak dia? Ya Oh kan? iya, Apakah dia menderita nggak? Ya. menderita Apakah juga. dia Makanya penyakit, dia menanggung dosa kita nggak? Kan enggak. itu kan Hizkia Lalu, itu Allah bersama kita. Apakah Itu Hizkia artinya. apakah Hizkia itu juga ditikam ya, di ayat ke-5, tetapi dia tertikam. Apakah dia tertikam? Baca Tidak. sejarah tentang Hizkia. Iya tidak ada. Hizkia mati terhormat. Enggak ada. Enggak ada di mana. Iya, Dia Hizkia lengser. Lengser dia. Enggak tahu kau. Hizkia tuh mati terhormat bang. Bang, makanya bang, kitab Yahudi yang kalian ambil, kembalikanlah ke orangnya. Nggak paham, kalian nafsirin sembarangan masalahnya gitu loh. Ya daripada anda yang nafsir lebih ngaco bang. Gimana sih abang? Kalau saya melihat terjemahan yang tertulis gitu, bukan saya yang nafsir. Ayo udah ganti macam tema, mana, ganti Bang? topik. Atau udah cukup? Kalau udah Oh, cukup ganti. nggak apa-apa. Ini banyak yang minta. Ganti tema, ganti coba. Nampaknya semua sudah mengakui kekalahan abang, jadi saya disuruh turun. Baik, satu lagi saya boleh tanya? Boleh silakan. Coba buka 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5 siap. Sudah? Bacain lah. Ya, halaman 2. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sudah. Itu kenapa bang? Kenapa bang harus diserahkan ke iblis bang? Ya, maksudnya gini bang, ini kan kalau abang udah baca dari ayat pertama belum? Oh, udah tahu saya dosa Nah, jemaat coba. itu. Coba abang jelaskan dulu. Nanti saya koreksi kalau salah. Coba silakan. Iya, dosa jemaat. Yang Kalau dilakukan abang coba oleh jelaskan jemaat. dulu. Nanti kalau abang salah nanti saya koreksi. Silakan. 1 Korintus 5 dosa dalam jemaat. Ini. Bentar. Saya bukain. Sudah. Tuh. 1 Korintus. Kok 2 Korintus? Sabar ya. Ustaz Yusuf. Ngomongnya perahu Pak Ustaz ini gimana Pak Ustaz? Nih. Mari kita baca dosa dalam jemaat ya, teman-teman. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ini gak bisa disebut nih. Ya, gak bisa. Di antara kamu dan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Oke? Yang tidak mengenal Allah, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Terus sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu ya di tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh,
kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saya mau tanya, kenapa diserahkan ke iblis? Oh, apakah abang ini di Kristen ajarannya menumbal-numbalkan ke iblis gitu? Ya. Jadi gini Bang, di situ kan tadi kita baca bahwa orang ini sudah menjadi orang percaya, ya kan, kepada Tuhan, tapi perbuatannya terus saja melakukan dosa, kan begitu? Ya kan, bahkan sebuah dosa yang sebenarnya tidak, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu dosa itu jarang dilakukan gitu. Makanya kan dikatakan orang seperti ini tuh harus diserahkan dalam arti dia itu ya udah, karena ada keterikatan gitu loh Bang. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang terikat dengan dosa Bang. Contoh gini Bang. Kenapa? Misalnya. Kenapa harus ke iblis Bang? Iya karena kan dia biar dibinasakan Bang tubuhnya. Kan gini, tubuhnya itulah yang menjadi jadi masalah. tumbal. Bukan Jadi ini, tumbal Bang. gitu. Kan Yesus pernah gini Bang. Kan Yesus pernah berkata begini. Jika tanganmu berdosa, lebih baik itu dipenggal saja daripada kamu ya kan masuk ke dalam neraka dengan utuh. Hidup dengan utuh gitu kan. Lebih baik kamu itu terpenggal satu masuk surga gitu kan, ngerti gak maksudnya? Jadi orang yang terikat dengan dosa, dalam hal ini orang laki-laki tadi itu ya kan hidup sama kan, jadi harus dipenggal begitu. Doakan dalam nama Yesus supaya dia selesai dalam tanda petik itu ya kan, ya jadi dia bisa selamat gitu. Karena tubuh itu kan gini Bang, ada orang terikat dosa itu dia nggak bisa lepas Bang. Misalnya ada orang yang pornografi Bang ya, sebetulnya dia udah aduh saya tuh udah ini dosa gitu, tetapi besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi gitu kan. Pornografi itu begitu mengikat dia begitu kan, sehingga dia tuh benar-benar nggak bisa lepas. Nah seperti itu. Nah itulah kira-kira. Jadi orang-orang seperti ini tuh ya lebih baik sudah istilah cungkil matanya biar nggak lakukan itu lagi gitu loh Bang. Bisa dipahami nggak Bang? Terus tadi buat ke iblis itu buat apa? Disate iblis atau apa gitu, dibakar kah? Iya, lupa. Maksudnya gini Bang. Iya, nggak ngerti saya. Iya maksudnya biar binasa tubuhnya kan tadi katakan ya Bang. Makanya jadi tumbal iblis kah? Bukan. Jadi tumbal kah? Tumbal pesugihan. Enggak, makanya tadi saya ambil contoh, ya kan. Jika tanganmu memaksa engkau berbuat dosa, kan Yesus kata begitu. Udah lebih baik dipenggal aja tangan itu, gitu loh. Daripada tangan itu ada denganmu tapi terus melakukan dosa. Nah, kira-kira begitulah, Bang. Lah, itu tubuhnya, Bang. Iya, tubuhnya. Tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Kenapa kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Di sini Lah, Tuhannya kan Abang, Bang. Coba lihat nih. Lihat. Ya, Nih, saya baca lagi, ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yesus kerjasama dengan iblis gitu. Enggak, sehingga baca dulu lanjutannya. Sehingga apa? Sehingga Enggak, apa yang saya tadi? pertanyakan ini Bang, lingkaran ini. Tuhan dengan iblis kerjasama gitu. Bukan gini Bang. Kalau Abang nggak paham arti itu, Abang lihat nanti berikutnya apa penjelasannya. Karena poin pentingnya adalah sehingga binasa tubuhnya, gitu loh. Tubuhnya yang binasa, jiwanya tetap selamat kan, gitu loh Bang. Makanya tadi saya ambil contoh tadi itu. Saya ambil contoh Saya tadi. mau tanya abangnya. Katanya dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ke iblis. Berarti dalam nama Tuhan Anda Yesus kerjasama dengan iblis gitu. Bukan. Jadi gini Bang. Istilahnya gini Bang. Tubuh kita ini kan ada dua bagian, ada rohani, jasmani kan. Tadi saya bilang jasmani ini begitu terikat dengan dosa gitu loh Bang. Ngerti nggak? Jasmani kita begitu terikat dengan, makanya kita doakan supaya jasmani itu supaya dilepaskan bila perlu gitu loh Bang, daripada dengan jasad kita malah terus berdosa gitu, maksudnya itu Bang. Di mana penjelasan itu ada tertulis? Lah itu tadi supaya tubuhnya binasa ya kan, tetapi jiwanya diselamatkan. Jadi misal makanya tadi saya kasih contoh. Makanya kalau saya kasih contoh tadi, kan Yesus sendiri yang mengatakan jika tanganmu menyesatkan engkau, lebih baik itu dipenggal saja daripada sekarang kita terikat dengan dosa, terus-terusan melakukan dosa dan binasa seluruhnya gitu Bang. Kalau diserahkan kepada Tuhan baru betul.
buat tobat. Kalau Gitu. diserahkan kepada Tuhan ya berarti nggak, tubuhnya tetap terpelihara kan, ini maksudnya memang tubuhnya itu dipotong seolah-olah gitu bang, binasa tubuhnya kan begitu, Ah, jadi buat apa binasain tubuhnya? supaya Tumbal tubuhnya iblis. itu tidak melakukan dosa terus. Ah, jadi tumbal iblis gitu. Kepada iblis kan? Iblis. Bang, gimana ya saya bilang bukan tumbal. Jadi tumbal iblis bang. Nih coba kau baca tumbal loh, bah. Hmm. Coba baca baik-baik Nih, coba. nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh, Betul. kerjasama Yesus dengan iblis. Tuh. Sehingga Sehingga binasa binasa tubuhnya. tubuhnya. Ah, ini tubuh mau disate-satekah oleh iblis, dijadikan tumbal kah atau apa iblis ini? Kok Tuhan Contohnya menyerahkan gini lah. sama iblis? Ah, Lah kan tadi kan contohnya kan ayat satunya kan tadi abang baca, orang ini tuh begitu bebal, begitu jahatnya nih orang ini tuh, dia tuh udah menjadi percaya pada Tuhan, tetapi dia tetap melakukan sebuah dosa, keterikatan dosa yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir gitu kan tubuhnya nih, makanya didoakan, ayo kita doakan nih orang ini nih, ya kan, biar binasa aja sekalian tubuhnya itu gitu loh, daripada terus melakukan dosa kan begitu ayat itu bunyinya tadi. kenapa harus ke iblis? Alasannya apa sih? Ya, ke siapalah kalau gitu, kepada neraka, bisa juga kepada neraka atau kepada apa begitu. Iya, demen kali kalian ini sama iblis berarti. Ya maksudnya kan Oh, gitu. bang, Ya. kalaunya penyalipan rencana siapa bang? Menurut anda? Ya rencana Tuhan lah bang, kan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bang. Kan tadi udah kita Gimana baca ayatnya nubuatannya? Kan tadi sudah kita baca nubuatnya dalam Yesaya 53 itu penyalipan 700 tahun sebelum Masehi. Penyalipan tuh rencana iblis bang. Gak tahu kau? Aduh, itu diskusi abang dengan Bang Edis, bukan diskusi saya. Kalau saya nggak begitu. Rencana. Kenapa rencana Tuhan? Karena nabi-nabi sudah menubuatkannya. Mungkin abang pernah baca di dalam Mazmur 22 misalnya kan, ditulis Nabi Daud kan? Udah. Zabur pasal 22 itu kan ditulis Nabi Daud. Abang buka dulu. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 nomor 2, siap. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Makanya iblis membisikkan rencana. Tuh. Jadi kalau dibilang ada apa namanya ya? Ada andilnya, Bang. Tetapi andil yang terbesar kan bukan dia. Karena nanti yang terbesar andil. Iyalah. Kalau iblis tidak merencanakan nggak jadi penyalipan. Enggak juga gini bang, kalau sekarang abang bilang, saya tanya, ketika para nabi menubuatkan ratusan tahun, ribuan tahun bahwa nanti Yesus akan mati, nah itu apakah iblis yang menubuatkan atau Tuhan? Buat apa Tuhan bernubuat? Aneh-aneh aja. Lah itu tadi kita baca dalam Yesaya itu tadi. Yesaya yang mana? Yesaya 53 tadi udah kita baca sama-sama. Bukan untuk Yesus tadi itu. Ngaco kau bang. Kalau bukan enggak apa-apa. Keturunan Yesus nggak bisa Anda tunjukkan di mana. Oke, kalau gitu coba Mazmur 22 coba. Mazmur 22 kan di situ dikatakan, ya kan? Eli lama sabaktani. Nah, itu kan diucapkan siapa? Diucapkan Yesus kan itu kan? Mazmur 22 itu. Itu kan Allahku, kenapa engkau? Iya. Terus kenapa? Saya tidak menanyakan ini. Lah itu kan abang nanya nubuatnya kan 53 Anda tadi menolak ya, saya 53. Saya bawa kepada Anda sekarang Mazmur 22 itu nubuat tentang Yesus. Yang akan disalibkan. Musa dikala pajar, Daud, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi engkau tetap jauh dan aku dua-dua ya. Coba abang googling Mazmur 22 itu berbicara tentang siapa coba?
Ada saya Kalau- aplikasinya. Ya kalau abang nggak percaya, maksud saya begini, coba aja googling Mazmur 22 itu berbicara tentang siapa, gitu. Itu nanti penjelasannya panjang lebar, yang pasti itu Apa menubuatkan bang? tentang Ini Yesus. bukan nubuatan ini puisi lagu kayaknya. Ya memang, kalau nubuat itu Ini, berupa puisi, berupa teman-teman. lagu, begitu. Bukan nubuatan ini lagu. Lah lagu jadi nubuatan. Macam mana pula kau? Emang begitu bang. Lagu jadi nubuatan. Nih lihat ya. Kata Ya, abangnya. iya. Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Ya. Hmm. Nih. Untuk pemimpin biduan biduan. menurut lagu-lagu. Apa lagu? Rusa di Mazmur kala Daud. fajar, Mazmur Daud. Nah, Allahku, Daud yang menulis tuh, Allahku. Bang. 1000 tahun sebelum Masehi. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata ini lirik dari lagu. Bukan nubuatan. Jadi, Dari mana abang nubuat. bilang ini nubuatan lirik dari Mazmurnya Daud? Lagu Ya, nih, memang gitu, dia Bang. lagi bikin lagu. Mm-mm. Oh, Jadi lagu itu kan diinspirasi oleh Tuhan. Isi lagu itu kan tidak pernah diucapkan oleh Daud kan. Apalagi kalau abang baca ayat 16, ayat 18 dikatakan tangan dan kakiku ditusukkan begitu kan. Tangan kaki ditusuk, apakah Daud ditusuk tangan kakinya? Kan tidak. Yesus yang ditusuk tangan kakinya. Coba abang baca kalau anda percaya. Mazmur 22-nya itu ayat 18 kan. Waduh. Sampai lagu pun jadi nubuatan gitu ya. Iya, coba abang baca ayat 16-nya kan. Misal di situ dikatakan Kacau. mereka menusuk tangan dan kakiku gitu. Oh, Mereka oh, menusuk oh. tangan dan kakiku. Lalu ayat 18-nya mereka membagi-bagikan pakaianku. Jubahku diundikan, itu kan ditergenapi dalam Yesus. Nabi Daud tidak mengalami itu, Nabi Daud. Tangan kakinya dia tidak ditusuk kan Nabi Daud. Begitu. Oke. Itu jawaban Anda kan beres. Yes. Nanya lagi? Udah cukup bang, cukup, mantap. Oh, cukup ya. Boleh saya tanya lagi nggak? Siapa tahu ada yang mau naik bang, nanti kalau nggak ada boleh nanti. saya naik Satu lagi. aja saya tanya. Oh boleh, silakan. Wahyu 10 nomor 10 coba buka. Siap. Wahyu 10 nomor 10 ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, ya kan? Dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Itu bang. Siapa yang makan buku bang di situ? Di sini penulis buku itu, penulis kitab Wahyu, Yohanes namanya bang. Itu kan dia mau makan buku, dia makan buku kata dia. Apa yang dimakan itu? Itu kan sebuah ini bang, penglihatan, bukan dalam arti literal. Bukan arti dalam literal arti kayak literal. gimana? Itu Ya, kan ini kan dia mengambil dari malaikat sebuah buku. Betul. Lalu buku itu mau dia makan, gitu ceritanya Betul. tuh bang. Betul. Nah, ada manusia Betul. makan buku. Itu kan sebuah penglihatan bang. Penglihatan itu seperti mimpi bang, bukan benar-benar terjadi bang. Gimana sih abang ini? Apa? Mimpi itu kitab mimpi kayak ini. Kitab Anan. Wahyu, kan kitab Wahyu bang. Kan tertulis di kitab Wahyu. Jadi pewahyuan itu kan berupa mimpi, penglihatan, begitu loh. Bukan berarti dia makan buku beneran. Gulungan kitab Aduh. Makanya saya mau tahu, ada manusia makan buku. Di perut rasanya apa? Pahit katanya. Perutnya dirasa pahit. Iya. Aneh-aneh aja bang kitab kau tuh bang. Itu mah kan kitab Apokalips, bang. Jadi kitab yang memang berisi apa namanya ya? Tidak bisa dipahami dengan mudah. Itu kan sebuah perumpamaan, simbolisasi kan begitu. Kan itu ada pelajarannya bang, bukannya sembarangan itu. Bukannya kita artikan sesukanya, nggak bisa. Tapi memang kalau itu memang ada penglihatan. Dan di zaman Nabi yang lalu juga ada begitu bang. Di zaman Nabi-Nabi Yeskiel, ya. Nah, siapa? Ada yang makan buku. Penglihatannya. Ketika mereka dewasa kan mereka apa? Diberkati. Kau jawab Setelah mereka apa? diberkati,
maka Tuhan berfirman, beranak cuculah mereka. Kemudian Kau bahas Sebentar. apa? Kemudian ayat 24. Bentar, saya Sebab mau tanya itu, kau bahas sebentar. apa? Perkawinan. Sebab itu, kamu bahas seorang apa laki-laki itu? akan meninggalkan ayahnya dan Pertanyaan ibunya saya dan tadi bersatu apa, dengan coba? istrinya sehingga keduanya menjadi satu Pertanyaan badan. saya tadi apa coba? Tentang perkawinan. Bagaimana undang-undang tentang bagaimana Yang itu nih pernikahan makanya itu, dengarkan pertanyaan bagaimana saya. Ya. pernikahan itu. Bagaimana tata cara pernikahan dalam Kristen? Tata cara pernikahan dalam Kristen. Oke. Paham? Atau kayak Tata cara pernikahan dalam Kristen yaitu apa? Setelah diberkati baru mereka boleh campur, boleh di mau mana apa? ayatnya? Itu Ayatnya di mana? Kejadian pasal 1 ketika Tuhan memberkati, makanya kan ketika orang Kristen mau kawin, pendeta itu memberkati mereka. Setelah mereka sah diberkati, mereka boleh apa? Mengadakan Ya itu hubungan seksual. itu mana Demikian juga ayatnya? kan, ya ini ayatnya, Kejadian pasal 1. Itu jawaban saya. Kejadian pasal 1 itu kejadian awal mula. Iya, memang seperti itu. Yang saya tanya, itulah yang contoh saya yang tanya, diberikan oleh Allah ketika Dia menciptakan manusia pertama. Ngerti gak dengan pertanyaan saya? Tata cara Saya nikah sudah- dalam Ya, Kristen mana? Tata cara nikah di seperti dalam itu. Kristen. Ketika diberkati, setelah diberkati mereka boleh campur mengadakan hubungan suami istri seperti yang Alkitab ajarkan. Sebelum pemberkatan. Tata cara sebelum pemberkatan, nikahnya mana? Itu sebelum pemberkatan Tata itu cara nikahnya mana? sama dengan itu. Di Islam ada. Enggak, kok Di Islam enggak ada. dijawab? Di Islam itu jawaban saya. Yang saya tanya tata cara nikah, paham nggak pertanyaannya? Tata caranya ketika pendeta memberkati mereka di gereja, maka mereka sah menjadi Itu submisi. tertulis di Cara. mana? Kapan Itu. Yesus ngajarin kayak gitu? Kejadian pasal 1 ayat berapa itu? 28. Di kejadian Yesus belum ada. Aku adalah yang awal dan akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Pertanyaan saya minta cari di mana Sebelum ada tata Abraham cara ada, nikah. aku sudah ada sebelum Kesana Abraham ke sini ada, aku kau, sudah ada. Apa muter artinya? sana, Ya, muter itu sana, muter jawabannya. sini. Ya, bilang saja kalau nggak bisa jawab Nggak pertanyaan jelas, saya. nggak jelas sama tadi saya sekali tanya, itu, nggak Kenapa nyambung. Tuhanmu itu memerlukan apa? Kenapa Tuhanmu itu apa? Menampakkan betis. Itu Nggak ada ya tata cara nikah di dalam Kristen. Berarti Ada, kalian bro. berarti kalian saat ini itu zina gitu hukumnya, hah? Kejadian 1. Kejadian 1. Nggak ada tata caranya kah kalian tuh di Kristen? Tata Ketika cara nikah. Allah memberkati Hah? mereka, Allah katakan berkembang biaklah, beranak cuculah. Seperti itu kan. Ketika pendeta selesai memberkati mereka di gereja, maka mereka boleh apa? Mengadakan hubungan suami istri. Itu ada. Nah, tata caranya kayak gimana? Aturannya gimana? Tata caranya itu apa? Harus ada Di mana? pemberkatan. Di mana aturannya? Pemberkatan itu Kejadian pasal 1 ayat 28 saya sudah baca. baik, Dan kejadian baik, kemudian baik. Kejadian pasal Kalau 2 ada ayat pemberkatan, 8. kalau ada pemberkatan laki-laki sama laki-laki datang gimana? Diberkati juga gitu. Laki-laki dan perempuan. Oh, dengarkan ya. Perempuan dengan perempuan Sebab diberkati itu- juga gitu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Suami istri. Yang datang Suami tadi yang istri. datang laki-laki, Suami laki-laki istri. sama laki-laki ke gereja, apakah diberkati juga? Itu bukan ajaran Alkitab laki-laki dan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itu bukan banyak. ajaran Alkitab. Makanya Allah Banyak. menciptakan satu pria, satu wanita. Bukan satu pria, 5 wanita. Itu. Nih, ku kasih kau ya, ku Allah kasih kau video ya. menciptakan satu pria, satu wanita, Adam dan Hawa. Enggak ada Makanya tata cara harus nikah, Mas. satu. Makanya nikah dengan hewan pun bisa nanti ya. Kawin dengan hewan bisa gitu. Saya Terus kawin tunjukkan. dengan apapun bisa gitu. Tata cara beda. nikah aja nggak ada. Brother, di dalam Islam tidak menghalalkan kalau kita menikah dengan hewan. Kalau di Alkitab kami tidak boleh.
Alkitab kami tidak boleh bro. Anak baca di hadis tidak dianggap Tata cara dosa nikah kalau pun menikah. tata cara nikah pun kok nggak ada, macam mana kawan? Tata Lalu caranya kalian itu apa? Pemberkatan di gereja. Ketika ini dengar diberkati nih, di gereja, mereka menjadi nih. sah. Kalau dalam Pria, Islam ada satu pria, ada satu tata pria, cara satu wanita. ya Bukan dari satu pernikahan. Pria, satu wanita 5 wanita, satu pria 5 wanita. Oh tidak seperti Nih, itu. dengarkan, saya jelaskan ya. Dalam Islam ya, nikah itu ada rukunnya. Ada 5. Nah, Apa? ada laki-laki, ada perempuannya, ada 2 orang saksi, ada walinya, ada maharnya dan akadnya. Oke, Itu saya tata tanyakan. cara nikah. Oke. Di kitab Ketika kau Muhammad ada nggak dinikahkan Yesus siapa saksinya? ngajarin? Ketika Ada nggak Muhammad Yesus dinikahkan ngajarin? siapa saksinya dengan Zainab? Ada nggak Yesus ngajarin? Ketika Muhammad dinikahkan dengan Zainab Ada siapa nggak Yesus saksinya? ngajarin? Apa ngajarin maharnya? Yesus Apa itu ngajarin nikah, maharnya? ada nggak? Brother, ketika Muhammad dinikahkan dengan Bentar, saya Zainab, kira-kira tanya siapa Anda. saksinya? Siapa saksinya? Saya tanya kamu. Saya tanya Anda, ya. Siapa saksinya? Ada kagak Yesus? Ada kagak Yesus merincikan masalah pernikahan? Silakan. Oke. Ketika Muhammad dinikahkan dengan Zainab, siapa saksinya? Apa maharnya? Tata cara nikahnya mana? Iya, Muhammad kan menjadi panutan. Ketika Muhammad menikah dengan Zainab, kira-kira siapa saksinya? enggak. Siapa? Puter-puter nih. Nggak ada tata cara nikah di Kristen. Puter sana, puter sini. Makanya, ya, dengarkan pertanyaannya. Tata cara nikah pun kalian kagak ada. Lalu apa kalian lakukan tiap malam tuh? Ajina gitu. Aduh, kawin. Kucing pun bisa kawin. Ya,